tadi sudah diuraikan ada begitu banyak catatan terhadap tanggapan penuntut umum. Tadi sudah diuraikan, tapi kami juga ingin sampaikan begini, kami menghargai kewenangan dari penuntut umum KPK yang sudah memberikan jawaban terhadap nota pembelaan yang kami bacakan minggu lalu. Jadi kewenangan itu tetap kami hargai, dan ketika kami tadi menyimak dan mendengar kemudian berdiskusi kecil setelah pembacaan replik tadi, kami agak lega. Di satu sisi kami agak lega juga bahwa ternyata 16 poin jawaban dari penuntut umum justru tidak menjawab, tidak berhasil menjawab dan tidak berhasil menggoyahkan argumentasi yang sudah kami uraikan secara sistematis, secara lengkap dalam nota pembelaan setebal 3.550 halaman, nota pembelaan PH dan juga bukti-bukti dan lampirannya. Jadi sudah kami uraikan secara sistematis, dan 16 poin yang disampaikan oleh penuntut umum tadi menurut hemat kami itu tidak menjawab dan bahkan jangankan meruntuhkan pledoi, menggoyahkan saja menurut kami itu tidak berhasil. Kenapa? Nah, beberapa poin akan kami uraikan sebagai berikut. Pertama, ada kekeliruan mendasar pada salah satu poin yang disebutkan oleh penuntut umum, di mana penuntut umum berupaya menggeser beban pembuktian dari yang seharusnya merupakan kewajiban penuntut umum. Jadi menurut KUHAP, itu beban pembuktian itu ada di penuntut umum. Ahli dari JPU pun mengatakan beban pembuktian ada di penuntut umum. Tadi ada salah satu bagian, karena ketidakmampuan penuntut umum untuk membuktikan, beban itu digeser ke terdakwa dan penasihat hukum. Kalau disimak secara hati-hati, tadi ketika penuntut umum mempersoalkan terkait dengan bukti atau peristiwa atau fakta Pak Hasto Kristianto pada tanggal 8 Januari 2020 berada di Menara Kompas, dan bahkan pemberitaan real time-nya, pemberitaan online-nya pada pukul 19.41, buktinya sebenarnya sudah kami ajukan. Penuntut umum tidak mampu untuk membuktikan sebaliknya bahwa Pak Hasto tidak berada di Menara Kompas pada saat itu. Apa yang dilakukan, apa yang diuraikan oleh penuntut umum tadi, beban pembuktian yang seharusnya berada di penuntut umum yang tidak mampu dibuktikan digeser, seolah-olah mengatakan karena terdakwa atau PH tidak menghadirkan saksi-saksi yang ada di sana, maka hal tersebut dikesampingkan. Ini logika jungkir balik menurut kami terkait dengan satu prinsip dasar tentang beban pembuktian. KUHAP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, ataupun undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang KPK itu mengatur beban pembuktian itu ada pada penuntut umum. Kecuali pasal yang lain ya, pasal 12B besar misalnya, memang ada pergeseran beban pembuktian sebagian. Tapi untuk pasal yang digunakan di sini, beban pembuktian sepenuhnya adalah ada pada penuntut umum. Itu yang menurut kami digeser atau dijungkir balikkan logikanya, seolah-olah itu beban pembuktian yang berada pada terdakwa dan penasihat hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, yang cukup mengejutkan bagi kami argumentasinya adalah ketika penuntut umum mengatakan bahwa pengajuan judicial review adalah perbuatan permulaan dari suap. Menurut kami ini cukup fatal. Kenapa? Karena pengajuan judicial review itu diatur di undang-undang, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Agung, dan bahkan diatur di konstitusi. Dan Mahkamah Agung sudah menerima sampai memutus pengajuan judicial review tersebut. Saya tidak tahu apakah ini adalah bentuk lain terhadap proses konstitusional yang dijalankan atau pandangan yang berseberangan dengan proses konstitusional, saya tidak tahu. Tapi kami akan pelajari itu. Kami memberikan catatan khusus untuk poin ini. Kami menegaskan bahwa judicial review itu hak semua orang. Orang yang punya kerugian konstitusional, badan hukum yang punya kerugian konstitusional, itu
berhak mengajukan judicial review dan Mahkamah Agung punya kewenangan. Kemana lagi orang mengadu kalau bukan ke institusi peradilan? Poin kedua terkait dengan judicial review ini, penuntut umum menurut kami memelintir keterangan ahli yang diajukan di persidangan. Keterangan ahli memang mengatakan kurang elok kalau partai politik mengajukan judicial review karena parpol bisa membentuk undang-undang melalui anggota di DPR. Perlu diingat, judicial review dalam perkara ini bukan menguji undang-undang, tapi menguji peraturan KPU dengan undang-undang karena ada kekosongan hukum. Dan itu sah secara konstitusional. Jadi kami menilai ini sebagai bentuk kesekian kali ketidakmampuan penuntut umum untuk membuktikan peristiwa suapnya dilakukan oleh terdakwa, kemudian diarahkan seolah-olah judicial review itu adalah perbuatan permulaan dari suap itu sendiri. Ini logika yang sangat keliru menurut kami dan akan kami jelaskan nanti di duplik. Yang perlu kami tegaskan adalah kita perlu pisahkan secara jernih, secara clear. Mana perbuatan-perbuatan yang sah, mana perbuatan-perbuatan yang tidak sah. Mengajukan judicial review, meminta fatwa Mahkamah Agung, menyurati KPU untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung adalah perbuatan yang sah secara hukum dan dijamin oleh konstitusi. Kalau ada pihak lain yang menyalahgunakan situasi ini, menyalahgunakan proses ini untuk mendapat keuntungan pribadi dan melakukan suap, itu perbuatan tidak sah. Harus dilihat betul siapa saja yang terlibat dalam perbuatan yang sah, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tidak sah. Ada satu bukti yang paling krusial dari saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, yaitu Saiful Bahri. Jadi ini saksi yang dihadirkan penuntut umum ya, bukan kami yang menghadirkan. Saksi Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah itu mengatakan skenario suap, skenario untuk menyuap komisioner KPU itu mereka yang susun berdua. Tidak pernah ada arahan dari Pak Hasto, tidak pernah ada perintah dari Pak Hasto, tidak pernah lapor juga terkait dengan progres suap itu ke Pak Hasto. Ini kan jelas sebagai garis batas yang konkret antara perbuatan yang sah secara konstitusional dengan perbuatan yang terlarang. Nah, perbuatan terlarang ini sudah diproses secara hukum dan bahkan mereka yang melakukannya sudah dihukum dalam 2 putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi ketidakmampuan penuntut umum untuk membuktikan ini menurut kami itu coba kembali ditutupi dengan mencampur adukan dan bahkan mengatakan seolah-olah perbuatan judicial review adalah perbuatan awalan dari tindak pidana. Ini sebuah kekeliruan yang sangat mendasar dan tanpa didukung oleh bukti apapun. Poin berikutnya yang juga kami temukan terkait dengan ketidakkonsistenan penuntut umum tadi yang diargumentasikan adalah ketika PH mengargumentasikan mengatakan bahwa seharusnya 2 putusan yang berkekuatan hukum tetap itu diikuti oleh perkara-perkara berikutnya. Penuntut umum kemudian membantah itu. Apa bantahan penuntut umum? Menggunakan ahli-ahli dan itu menurut kami juga tidak konsisten mengutipnya. Misalnya, ahli mengatakan bahwa kalau memang ada bukti baru maka itu bisa jadi perkara baru. Hati-hati, perkara baru itu berbeda dengan pengembangan perkara. Kalau betul penuntut umum konsisten bahwa ada perkara baru, maka seharusnya dilakukan tahapan yang benar sejak awal. Mulai dari proses penyelidikan baru, penyidikan baru, atau proses lebih lanjut setelah itu. Apakah di perkara ini dilakukan penyelidikan baru? Tidak ada penyelidikan baru. Dasar penyelidikan yang digunakan adalah penyelidikan sejak 20 Desember tahun 2019. Artinya tidak konsisten antara argumentasi perkara baru dengan penyelidikan tersebut. Nah, terakhir yang kami catat sejauh ini adalah penuntut umum tadi menguraikan 16 poin. Tapi sebenarnya 16 poin itu berkutat pada peristiwa-peristiwa komunikasi antara
WA Saiful Bahri dengan Doni Tri Istiqomah, kemudian dengan Tio, dan juga ada sebagian dengan Harun Masiku. Yang sebenarnya peristiwa-peristiwa itu kalau di fakta persidangan itu terputus dengan langkah konstitusional yang dilakukan oleh PDI Perjuangan melalui Pak Hasto Kristianto. Tapi lebih dari itu kami hargai ya jawaban dari penuntut umum, dan kami akan jawab sesuai dengan mekanisme hukum acara pada agenda duplik di Jumat depan. Harapan kami jawaban itu membuat semakin terang rangkaian peristiwa, rangkaian aspek hukum, dan bisa membantu majelis hakim untuk memutus secara adil. Silakan berikutnya.